Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada anak didik. Sebelum kita ke topik utama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian siswa itu. Menurut Ali, tahun 2010 menyatakan bahwa siswa adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh orang tua untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah dengan tujuan untuk menjadi manusia yang memiliki pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak, dan mandiri. Landasan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang baik berbeda antar masyarakat, bangsa, atau karena perbedaan pandangan filsafat yang menjadi keyakinannya. Perbedaan filsafat yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan. Lalu, apa sih pentingnya nilai kebangsaan untuk anak didik atau siswa? Penanaman nilai kebangsaan ini penting untuk dilakukan agar menciptakan peserta didik yang memiliki akhlak atau moral yang baik, sehingga mampu hidup berdampingan dengan orang lain dengan penuh rasa persaudaraan dan persatuan yang ditujukan dengan sikap menghormati, toleransi, bertanggung jawab, cinta damai, peduli, dan sikap-sikap positif lainnya. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Yang pertama, strategi tradisional, yaitu dengan jalan memberikan nasihat atau indoktrinisasi. Dengan kata lain, strategi ini ditempuh dengan jalan memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan yang kurang baik. Dengan strategi tersebut, guru memiliki peran yang menentukan, karena kebaikan atau kebenaran datang dari atas gurunya, dan siswa tinggal menerima kebaikan atau kebenaran itu tanpa harus mempersalahkan hakikatnya. Yang kedua, menggunakan strategi bebas, yaitu kebalikan strategi tradisional, di mana guru atau pendidik tidak memberitahukan kepada peserta didik. Justru, peserta didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih dan menentukan nilai mana yang akan diambilnya. Karena nilai yang baik bagi orang lain, belum tentu baik bagi peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih dan menentukan nilai yang baik dan tidak baik. Peran peserta didik dan guru sama-sama terlibat secara aktif. Namun, kelemahan strategi ini yaitu peserta didik belum tentu mampu memilih nilai-nilai mana yang baik dan kurang baik, karena masih memerlukan bimbingan dari pendidik untuk menentukan nilai yang terbaik bagi dirinya. Yang ketiga, menggunakan strategi reflektif adalah dengan jalan mondar-mandir antara menggunakan pendekatan teoritik ke pendekatan empirik, atau mondar-mandir antara pendekatan deduktif dan induktif. Dalam penggunaan strategi tersebut dituntut adanya konsistensi dalam penerapan kriteria untuk mengadakan analisis terhadap kasus-kasus empirik yang kemudian dikembalikan kepada konsep teoritiknya. Dan juga diperlukan konsistensi penggunaan aksioma-aksioma sebagai dasar deduksi untuk menjabarkan konsep teoritik dalam terapan pada kasus-kasus yang lebih khusus dan operasional. Keempat, menggunakan strategi transitermal, merupakan cara untuk membelanjakan nilai dengan jalan melakukan transformasi nilai. Dilanjutkan dengan transaksi dan transinternalisasi. Dalam hal ini, guru dan peserta didik sama-sama terlibat dalam proses komunikasi aktif yang tidak hanya melibatkan komunikasi verbal dan fisik, tetapi juga melibatkan komunikasi batin, kepribadian antara keduanya. Dengan strategi ini, guru berperan sebagai penyaji informasi, pemberi contoh atau teladan, serta sumber nilai yang melekat dalam pribadinya. Sedangkan peserta didik menerima informasi dan merespons stimulus guru secara fisik, serta memindahkan dan mempolakan pribadinya untuk menerima nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kepribadian guru tersebut. Maka dari itu, mengapa sangatlah penting penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada siswa? Karena di usia mereka pada saat di sekolah, mereka masih mencari jati diri mereka dengan perlu pengawasan oleh orang tua di lingkungan rumah dan guru di lingkungan sekolah. Dengan pengawasan yang baik, maka pembentukan watak, karakter, dan kepribadian akan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pentingnya memberikan pendidikan agama sejak dini.
Jika anak diajarkan atau ditanamkan pendidikan agama sejak dini, maka anak akan menjadi lebih bermoral dan memiliki budi pekerti yang baik. Dengan itu, anak akan terbiasa mengamalkan ajaran agama dan kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sopan, berakhlak sopan, dan sopan santun terhadap sesama manusia. Orang tua harus menyertakan hal tersebut, dikarenakan anak-anak biasanya dapat meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, pendidikan moral, agama, dan spiritual sangatlah penting untuk mengembangkan akhlak yang baik pada seorang anak untuk menjadi generasi bangsa yang beradab dan mempunyai kedalaman spiritual dan berakhlak mulia. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.